aja timer. Saya pakai manual aja. Penghasilan per bulan berapa sekarang? Penghasilan per bulan sekitar 60. 60 juta, bersih Iya. itu? Bersih. Dunia mengenal Indonesia sebagai salah satu negara penghasil emas terbesar. Cadangan emas negara kita mencapai ribuan ton. Sayangnya, sebagian besar lokasi tambang emas di negara kita justru mengalami sengketa antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat di sekitarnya. Pada tahun 2015, tim Indonesiaku mendatangi lokasi penambangan emas di Provinsi Maluku. Makin terjal dan gersang seiring dengan penebangan pohon yang dilakukan terus-menerus untuk membuka area penambangan baru. Sejak pukul 5 pagi, para penambang mulai beraktivitas. Teknik dompeng membutuhkan 10 hingga 20 orang untuk turut mencairkan material galian. Mereka menggunakan mesin diesel untuk mengaktifkan pipa air sepanjang 25 meter. Setiap 15 menit sekali, para penambang meruntuhkan galian di tebing. Material galian yang tercampur bersama air inilah yang mereka alirkan melalui karpet penyaring butiran emas. Para penambang membuat jalur aliran sepanjang ratusan meter dari tebing satu ke tebing yang lainnya. Sejak Gunung Botak semakin ramai oleh penambang, sekitar tahun 2011, puluhan kasus kematian akibat kecelakaan di area pertambangan terus menghantui para penambang. Ironis, besarnya penghasilan yang menjanjikan membuat mereka tetap mempertaruhkan nyawa demi memperoleh serpihan logam mulia. Sudah berapa lama Bang di sini? Ada hampir 2 tahun. Sudah 2 tahun. Hampir 2 tahun. Satu minggu dapat berapa? Nggak pasti Bapak, karena di sini kadang bakodok 100. Lumayan lah. Masalahnya kalau di Kalimantan juga gaji-gaji harian kan kecil. Makanya kita lari ke Gunung Botak supaya ada penghasilan lebih. Abang tidak takut kan ini bahaya sekali Bang? Ya namanya bekerja begini sudah resikonya Pak. Setelah di sini tidak mau pulang? Ya insya Allah tetap pulang toh. Tetap pulang, cuma untuk sementara ini kayaknya belum pulang. Sementara, para penambang perempuan biasanya memilih untuk mendulang saja. Teknik menyaring air yang mengandung butiran emas menggunakan wajan merupakan cara yang paling mudah dan aman untuk tetap bisa mendapatkan rupiah. Yena misalnya, ia nekat menjadi penambang sejak 6 bulan lalu demi memperbaiki kondisi perekonomian keluarga. Sebagai warga asli Pulau Buru, ibu dari 3 orang anak ini rela bekerja 12 jam dalam sehari demi menaikkan taraf hidup suami dan anak-anaknya. Tidak heran jika mengingat bahwa Yena mampu mengumpulkan 10-15 gram dalam sepekan atau setara dengan 4 juta rupiah dalam seminggu. Untuk mendapatkan emas, pada awal mulanya para penambang hanya perlu menggali di kedalaman sekitar 5 meter. Namun, 8 tahun berselang, kini mereka harus berupaya lebih, mulai dari puluhan hingga ratusan meter ke dalam perut bumi. Pada kedalaman 2 hingga 5 meter saja, sudah pernah terjadi beberapa penambang yang terkubur bersama reruntuhan batuan. Pembuatan atau pendalaman lubang dengan tujuan eksplorasi tentu turut menambah resiko kematian yang berada di depan mata mereka. Ini bongkahan yang besar nih. Dari sini bisa terlihat kalau di dalamnya ada butir-butir emas ya Pak ya? Iya. Aktivitas menambang emas
tak berhenti sampai di situ. Dalam sehari, Hasna dan keluarga sebagai pemilik usaha tromol di wilayah ini mampu mengantongi 2 juta rupiah. Juga menimbulkan efek domino bagi lingkungan di sekitarnya. Tidak hanya kata sejahtera yang ada di depan mata, tapi juga ada celaka yang mengintai mereka. Mengitari Gunung Botak, aliran air sisa penambangan terbuang seluruhnya ke Sungai Ahoni. Bahkan, 13 daerah aliran sungai yang menjalar ke seluruh penjuru Pulau Buru ikut tercemar akibat tambang emas ini. Uap merkuri saja sebenarnya membahayakan setiap orang yang menghirupnya. Bahkan, jika mengendap selama bertahun-tahun dalam tubuh manusia, dapat mengakibatkan cacat fisik, mental, dan kematian. 8 tahun penambangan berjalan, masa keemasan itu justru diwarnai dengan perampokan. Kondisi masyarakat yang mendadak sejahtera menyebabkan munculnya perebutan lahan yang seringkali berujung pada pembunuhan. Presiden Joko Widodo memang sudah menutup tambang emas ini sejak akhir tahun 2015 lalu. Sayangnya, penutupan itu tidak bertahan lama. Meski secara resmi, tambang emas Seliabumi sudah ditutup sejak 3 tahun lalu, pada kenyataannya, penambangan secara ilegal masih berlangsung sampai pertengahan tahun 2018 ini.